Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi dari Universitas Bosowa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Baik, perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan ini kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal yang baru ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dan rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar, atau filosof di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu di zaman klasik dan zaman pertengahan, maka ilmu kontemporer pun demikian. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya, dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap estalipsit atau mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. Yang pertama yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Kopernikus tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia saat itu, yaitu geosentrisme yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Dan yang kedua yaitu metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif, dan penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman atau empirical brute facts untuk melanjutkan dianalisis. Baik, berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian
Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priayi, untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian Geertz ini. Dan yang kedua yaitu teknologi rekayasa genetika. Salah satu perkembangan ilmu pada zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali ditemukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology dari Universitas Cambridge di Inggris pada tahun 1961. Gordon berhasil memanipulasi telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. Yang ketiga, teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh X-Ray dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Dan selanjutnya muncul komputer bed transistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak. Dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data korporatorium. Dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Berikut yang keempat yaitu teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contohnya misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton. Beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda ada yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan benda yang lain tidak. Ini tergantung dari gerakan partikel elementer, atau dalam hal ini elektron. Pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak, sehingga konduktor dapat
menjadi penghantar listrik yang baik. Sedangkan pada isolator, elektron terikat kuat sehingga tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik, sedangkan kayu tidak. Setiap kali lahir teori fisika atom, akan muncul serangkaian percobaan yang kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama, seperti yang terjadi setelah Democritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialisasi di bidang partikel subatomik. Mereka menegaskan bahwa teori model standar bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas quark, lepton atau yaitu elektron dan neutron, dan boson atau foton. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kesadaran, seperti digambarkan dalam struktur. Sekian penjelasan singkat saya tentang sejarah ilmu perkembangan pada zaman kontemporer. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.